Saat saya menulis risalah singkat ini, Kemendikbud menunjukkan kebodohannya yang serampangan mengeluarkan program organisasi penggerak PUP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 156 yayasan yang dicatat oleh Kemendikbud, ada 2 yang mengagetkan, yaitu Yayasan Sampurna dan Yayasan Tanoto. Masyarakat pendidikan marah besar pada daftar program organisasi penggerak itu. Namun kenyataan ini membuktikan memang sudah tidak ada lagi bidang kehidupan nasional yang tidak diintervensi, didominasi, dan dieksploitasi oleh unsur-unsur MTC. Saudaraku, sekarang masalah ke-10, pendidikan yang carut-marut. Di antara berbagai sektor kehidupan nasional, barangkali sektor pendidikan adalah yang paling penting dan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Sampai ada yang menyatakan pendidikan itu sejatinya senjata yang diam, silent weapon, yang punya tenaga untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia ke jajaran yang terhormat di kalangan bangsa-bangsa modern sekarang ini. Tetapi kalau salah strategi malah bisa membawa aib internasional. Secara sangat elementer bisa dikatakan bahwa setiap bangsa baik yang sudah maju maupun yang masih terbelakang ditentukan oleh sejauh mana bangsa itu mengelola sumber daya alamnya, yaitu natural resources, sumber daya manusianya, human resources, dan sumber daya kapital atau permodalannya, yaitu capital resources. Nah, berhasil atau tidaknya ketika sumber itu dikelola dengan baik atau tidak sepenuhnya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki bangsa bersangkutan. Di Indonesia, sumber daya alam baik yang terbarukan, renewable, maupun yang tidak terbarukan, non-renewable, ditentukan sekali lagi oleh mutu pendidikan nasional Indonesia. Dalam kaitan inilah kita menyaksikan dengan prihatin dan segenap concern kita bahwa telah terjadi penurunan kualitas pendidikan kita dari waktu ke waktu. Di zaman Presiden Joko Widodo, carut-marut pendidikan justru mengalami kemerosotan yang paling dalam dibandingkan dengan masa presiden-presiden sebelumnya. Kita bisa melihat hasil tes PISA, yaitu Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development pada 2018. Yang diuji itu di bidang pengetahuan dan keterampilan usia 15 tahun, di bidang matematika, sains, dan reading. Hasilnya Indonesia selalu di urutan bawah. Untuk matematika Indonesia berada di urutan nomor 7, paling bawah dari 79 negara. Kemampuan dan mencerna bacaan atau reading Indonesia mendapat skor 371, menurun dibandingkan tahun 2015 yang masih mendapatkan skor 391. Padahal skor rata-rata negara-negara yang tergabung dalam OECD adalah 487. Perhatikan jarak 126 poin di bawah rata-rata. Sedangkan di bidang sains, lagi-lagi Indonesia berada di urutan 9 dari bawah. Artinya kita berada jauh di bawah pencapaian Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Thailand, apalagi Singapura. Bahkan menurut penelitian JPPI, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, dari berbagai indikator dalam survei yang mencakup pengelolaan pendidikan, keterjangkauan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan adaptabilitas, Indonesia hanya memperoleh skor 77%, sama dengan Honduras dan Nigeria, dan di bawah Filipina yang 81% dan Ethiopia 79%. Kualitas pendidikan kita menentukan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas anak-anak bangsa yang akan mengelola sumber daya alam kita yang tentu sangat kaya raya.
akan tetapi dengan kualitas pendidikan yang tidak kompetitif secara internasional, maka tidak aneh dengan kebodohan kita serahkan kepada pihak asing sumber daya alam kita untuk mereka keruk semau-mau mereka. Seperti yang terjadi di berbagai kontrak karya, kita sudah puas dengan pajak yang mereka hitung sendiri dan fee yang sangat rendah yang tidak masuk akal. Nah, otomatis dengan rendahnya kualitas pendidikan kita, maka rendah pula sumber daya manusia kita. Kita jadi penonton yang setia dan bengong tatkala kekayaan alam kita, minyak kita, minerba kita, hasil hutan dan laut kita diangkut keluar secara semena-mena. Demikian pula dengan kualitas pendidikan kita, apalagi pendidikan tersier, ditambah dengan mentalitas inlander, dari machinery sampai technical managerial know-how kita masih tergantung, ya, maka semuanya diborong oleh pihak asing. Sayang sekali Menteri Pendidikan masa 2014-2019 tidak berhasil perbaiki kualitas pendidikan kita karena hanya menjalankan rutinisme. Sementara yang sekarang yang katanya kurang mengetahui masa lalu tetapi mengetahui masa depan, itu malah menciptakan semacam anarkisme. Nah, tidak ada lagi standar kualitas nasional bagi pendidikan kita. Dengan menghapus ujian nasional, kebanyakan sekolah akan memproduksi, saya kira ya, banyak anak-anak didik atau siswa yang sama sekali tidak berprestasi. Anarkisme pendidikan pasti muncul karena masing-masing sekolah berkecenderungan kuat untuk meluluskan siswa mereka 100%. Sesungguhnya OECD sudah mengingatkan khusus Indonesia akan memperbaiki kualitas pendidikan lewat nationally promulgated standards yang justru sudah dihilangkan oleh menteri yang lumayan jumawa dan percaya diri terlalu berlebihan. Melihat prestasi pemerintahan Jokowi 6 tahun terakhir ini, agenda untuk pembangunan yang berkelanjutan, SDGs, yang dicanangkan oleh Sidang Umum PBB pada September 2015, kiranya makin jauh tak terjangkau bagi Indonesia. SDGs itu diproyeksikan akan dicapai oleh seluruh negara. Tidak ada satupun yang tertinggal. Leaving no one behind, kata mereka. Itu untuk tahun 2030. Indonesia ikut tanda tangan di forum yang sangat terhormat itu. Artinya kita akan mengikuti komitmen internasional 17 SDGs itu. Antara lain tidak ada lagi kemiskinan, no poverty, tidak ada lagi kelaparan, no hunger, pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitas yang berkecukupan, ketersediaan lapangan kerja dan ekonomi yang terus tumbuh, energi bersih yang terbeli, kemudian juga industri, inovasi dan lain sebagainya. Pendek kata, seluruh bangsa di muka bumi ini di tahun 2030 besok akan bisa mengatakan kita semua sudah masuk ke zaman kemakmuran dan kesentausaan, selamat tinggal keterbelakangan. Nah, bagaimana mungkin kita dapat mencapai 17 Sustainable Development Goals SDGs itu, sementara kualitas pendidikan kita keropos dan praktek pendidikan di lapangan pun sempoyongan, pating blasur bahasa Jawanya. Saat saya menulis risalah singkat ini, Kemendikbud menunjukkan kebodohannya yang serampangan mengeluarkan program organisasi penggerak PUP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam PUP itu, calon penerima bantuan dibagi dalam 3 jenis, yaitu gajah, macan, dan kijang. Perhatikan, cara menentukan kategori penerima bantuan itu seperti guru TK yang menerangkan pada para muridnya. Yang gajah dapat 20 miliar rupiah per tahun, yang macan 5 miliar, yang kijang 1 miliar per tahun. Dari 156 yayasan yang dicatat oleh Kemendikbud, ada 2 yang mengagetkan, yaitu Yayasan Sampurna dan Yayasan Tanoto.
masyarakat pendidikan marah besar pada daftar program organisasi penggerak itu. Bisa-bisanya dan tega-teganya Sampurna dan Tanoto masuk dalam 156 yayasan yang akan dibantu oleh Kemendikbud. Namun kenyataan ini membuktikan memang sudah tidak ada lagi bidang kehidupan nasional yang tidak diintervensi, didominasi, dan dieksploitasi oleh unsur-unsur MTC. Seperti sudah saya terangkan di depan. Kita semua bangga dengan Muhammadiyah, NU, dan PGRI yang segera mundur dari dagelan mereka itu. Kita bangga karena masih ada sekelompok anak bangsa yang tidak bersedia diajak masuk ke pusaran permainan politik yang penuh risiko. Siapa tahu pada pergantian rezim mendatang, setiap permainan politik yang beraroma korupsi akan dibongkar. Ketiga kelompok yang cabul diri itu adalah yang paling paham sejarah dan dunia pendidikan nasional dari masa ke masa. Bravo. Sesungguhnya kritik pedas pada Kemendikbud sudah disampaikan oleh banyak pihak. Misalnya Azumardi Azra, tokoh yang sangat paham dengan dunia pendidikan, memberikan rapor merah untuk sang menteri. Sementara Direktur Eksekutif Indobarometer, yaitu Muhammad Qodari, menyebut menteri itu sebagai menteri abuleke. Dalam bahasa Saparua berarti menteri yang suka membual atau berbohong. Sebaiknya kritik pedas seperti di atas ditanggapi dengan tenang dan bijak. Jangan membela diri dengan merendahkan para pengkritiknya. Misalnya yang tidak suka pada kebijakan saya pasti tidak nyaman dengan perubahan. Jadi perlu diingat, dunia pendidikan berbeda sama sekali dengan dunia pergojekan, ya Mas Nadiem. Sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 12 pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan dengan jelas dalam pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 bahwa ayat 2 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran secara nasional dengan mengedepankan budi pekerti dan karakter bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diatur dengan undang-undang. Ayat 3, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Andai kata pemerintah Jokowi dan para menterinya benar-benar membaca, meresapi, dan menghayati UUD 45, termasuk pasal 31 UUD 45, tidak mungkin muncul program POP yang menyedihkan itu. Jangan-jangan program buruk itu hanyalah sebuah gunung es yang mengindikasikan Pancasila memang sudah seharusnya diganti dengan gotong royong. Sementara agama dianggap sudah kuno dan ketinggalan zaman.